Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Tidak lupa salawat seiring salam kita haturkan kepada pribadi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau yang suci dan para sahabat-sahabat beliau yang setia, dan juga kepada umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita juga berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kembali sama-sama saling ingat mengingatkan, sama-sama saling mengisi, yaitu dengan mempelajari kitab dari kitab-kitab ulama kita terdahulu. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dari pembacaan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka sebelum kita mengambil kelanjutan dari pembahasan yang lalu, agar pembahasan yang lama dengan yang baru ini bersambung, maka penting untuk kami ketengahkan lagi kesimpulan dari apa yang telah dan sudah kita ambil pada pertemuan yang terdahulu. Di sini saya ingin mengingatkan tentang dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa penulis yaitu Imam Al-Maqrizi rahimahullah menjelaskan kalau tauhid itu ada tiga apabila ditinjau dari orang-orang yang menganutnya. Atau dengan kata lain, manusia dalam persoalan tauhid ini ada tiga golongan. Yang pertama, tauhidnya orang-orang munafikin, dan tauhidnya orang munafikin ini masuk di dalamnya tauhidnya orang-orang yang hanya mengucapkan dengan lisan tanpa diiringi dengan pemahaman. Karena kita mengetahui bahwa orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini jenis tauhid yang pertama. Dan tentunya orang yang tauhidnya hanya sebatas di lisan, dia mungkin selamat di dunia tapi nggak selamat di akhirat.
Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat kembalinya di neraka jahanam, padahal mereka mengucapin la ilaha illallah. Bukan cuma mengucapin la ilaha illallah saja, tapi juga mereka salat, bahkan mereka juga bersedekah dan jihad. Namun karena mereka menyembunyikan kekufuran, maka tauhidnya nggak berguna di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, di masyarakat kita ini berlaku pada orang yang la ilaha illallahnya itu hanya sebatas ucapan lisan, tanpa diiringi dengan pemahaman. Kemudian yang kedua adalah tauhid awamun nas, tauhidnya keumuman muslimin, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham, mengamalkan kandungannya dan tidak terjatuh kepada pembatalnya. Artinya dia tidak melakukan satupun dari ucapan, keyakinan atau perbuatan yang membatalkan keislamannya. Jadi samping dia mengucapkan la ilaha illallah, dia jaga dirinya, yaitu dari hal-hal yang merusak tauhid dia, sehingga menjadi tidak sah di sisi Allah Jalla wa'ala, seperti dengan melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nah, yang ketiga adalah tauhidnya para siddiqun atau siddiqin, orang-orang yang siddiq. Nah, ini tauhidnya para nabi dan hamba-hamba pilihan, yaitu tauhid yang tinggi yang dibangun di atas ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh penulis kemarin sebagai lubabut tauhid, yaitu puncaknya tauhid. Nah, jadi ini tiga level manusia dalam persoalan tauhid. Yang kalau kita tidak bisa mencapai yang ketiga yang paling tinggi, jangan sampai kita jatuh kepada yang pertama. Dan puncaknya tauhid, karena ini penting, kita ulangi lagi. Kata penulis, qala an yaral umura kullaha minallah, yaitu dia melihat segala sesuatu semuanya semata-mata datangnya dari Allah dan dalam kendali Allah Jalla wa'ala. Thumma yaqta al-iltifat ilal wasaid, tanpa melihat kepada sarana dan perantara, apakah dalam menggapai manfaat atau menghalau mudarat. Artinya bukan berarti dia tidak menjalani ikhtiar atau tidak berusaha, namun usahanya itu dia lakukan sebatas fi'lul asbab, sebatas menjalani sebab. Nah, tentang hal ini kita bisa lihat banyak contohnya dalam Al-Quran. Kisah misalnya yang pertama, dibelahnya Laut Merah oleh Musa, di mana Allah bisa membelah Laut Merah itu tanpa Musa memukulkan tongkatnya. Allah Maha mampu untuk membelah Laut Merah tanpa Musa harus memukulkan tongkatnya. Tapi karena dalam syariat kita itu ada yang namanya fi'lul asbab, ikhtiar, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa, anidrib bi'asakal hajar al-bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan. Ini dalam rangka fi'lul asbab, dalam rangka menempuh sebab, dalam rangka ikhtiar. Contoh yang kedua seperti misalnya Maryam, bundanya Isa,
dalam kondisi hamil besar disuruh untuk menggoyangkan pelepah kurma. Ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang laki-laki yang perkasa sekalipun. Namun Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Maryam untuk menggoyangkan pelepah kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Begitu juga seperti misalnya ya perintah Allah kepada Nuh untuk membuat kapal di atas bukit. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyelamatkan Nuh tanpa sebab. Namun Allah suruh Nuh untuk ikhtiar menjalani sebab. Nah, prakteknya di kita gimana? Tentunya seseorang dalam berusaha, dia hanya menggantungkan hasilnya kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila dia dapati apa yang dia cari itu hadir di hadapannya, maka dia tidak kaitkan itu dengan ya kuasanya, dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya, melainkan amrun aradahullahu subhanahu. Memang Allah yang pengen giring itu kepada dia. Jadi misalnya Anda mendapat nikmat, ya, dapat bonus, ya, punya anak diterima di sekolah negeri, universitas negeri, ya, yang harusnya dia bayar mahal, tapi ternyata dia dapat beasiswa sehingga dia gratis, balas, dia nggak bayar sama sekali. Dia nggak bilang anak saya pintar, Pak. Dia nggak bilang memang dia rajin belajar. Dia nggak bilang dan sebutkan bahwa itu adalah hasil jerih payahnya, melainkan dia sangkutkan nikmat itu semua semata-mata Allah Azza wa Jalla yang menghendaki. Amrun aradahullah azza wa jalla. Nah, sebaliknya juga kalau dia mendapatkan musibah, dia nggak menuduh Allah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak adil, atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zalim. Saya sudah berusaha sedemikian rupa tapi kenapa hasilnya jauh panggang dari api, melainkan dia kaitkan itu semua kepada dosanya. Jadi dia memandang ya, kehidupannya itu, apabila kebaikan yang dia dapat itu karena karunia Allah semata. Kalau musibah yang dia terima itu karena keadilan Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan karena Allah zalim, tapi karena keadilan Allah Jalla wa'ala. Ya. Misalnya dia buka usaha ternyata boncos, ya, dia katakan Allah Maha Adil. Mungkin ini karena dosa saya, kurangnya rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengharap dari sabarnya itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid yang tinggi. Yang seperti itu. Ya. Begitu juga selanjutnya kata Al-Maqrizi, qala wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha. Dia hanya ibadah kepada Allah saja. La ya'budu ghairahu, dia enggak ibadah kepada selain Allah Jalla wa ala. Dia enggak bersyukur kecuali kepada Allah. Dia tidak bergantung kecuali kepada Allah. Dia tidak tawakal kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak minta kecuali kepada Allah. Terputus ketergantungannya kepada semua sarana dan perantara. Artinya dia tidak minta ya melalui fulan, kecuali kalau fulan itu hidup dan bisa dimintai darinya doa. Misalnya ada orang yang dianggap soleh, boleh dia datang kepada orang itu, tolong doakan saya. Tapi kalau misalnya orang itu orang mati, dia nggak minta kepadanya walaupun minta doa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berkata mintalah kepadaku. Disuruh minta kepada Allah. Enggak dikatakan mintalah kepadaku lewat fulan. Enggak.
mintalah kepadaku, astajib lakum. Langsung jawabannya, aku akan kabulkan. Ya. Jadi dia hanya bergantung, meminta, memohon, bersandar, berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa yukhriju hadha tauhid 'an ittiba'il hawa. Masih perkataan Maqrizi tentang lubabut tauhid, tauhid yang paling tinggi. Dan tauhid yang tinggi seperti ini akan membawa seseorang keluar dari memperturutkan hawa nafsu. Karena dia memandang memperturutkan hawa nafsu itu sebagai wujud dari pengagungan selain Allah, ya, daripada Allah, lebih besar daripada Allah. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, dia memuaskan, ya, tuntutan hawa nafsunya, ya, mencintai sesuatu lebih daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hawa nafsu. Nah, itu Allah Jalla wa Ala bilang dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dia cinta kepada selain Allah seperti cinta dia kepada Allah. Kita perhatikan ayat ini. Jadi mencintai selain Allah seperti cinta dia kepada Allah, itu jatuh kepada kesyirikan. Allah bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah, sehingga dia tidak memperturutkan hawa nafsunya karena kecintaannya terhadap dunia, dan dia lebihkan daripada kecintaannya kepada Allah. Nah, ini tentu makom yang tinggi, Pak. Kedudukan yang luar biasa, ya. Sehingga dia mencintai semua yang dicintai Allah, membenci semua yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kalian tidak beriman sampai seleranya mengikuti apa yang aku bawa. Anda nggak boleh punya selera sendiri. Kalau melanggar yang dibawa Nabi, ya, maka keimanan Anda, ya, rusak, dia tidak sempurna. Seperti misalnya, ya, musik, ya, kan musik enak ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, emang di mana-mana semua musik Pak. Ya, kita naik angkot musik, ya, naik bis musik, naik busway musik, naik, ya, kereta musik, ya, turun masuk kantor pun juga musik, ya, bahkan di HP pun juga isinya musik. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen pasang berita, musik, ya. Ada radio yang gak ada musiknya, isinya berita doang, El Sinta, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadith, kata para ulama ussalaf, adalah lahu. Dalam bahasa kita disebut lagu, ya. Dulu salaf menyebut itu lagu sebagai celaan, tapi kita menyebut lagu itu sebagai kebanggaan. Ini lagunya enak Pak, ini lagunya asyik. Padahal disebut lawal adib, artinya lagu, itu celaan, suatu yang haram dalam Islam, ya. Nah, akhirnya dia lebih cinta kepada musik daripada Quran.
Kalau nggak percaya, lihat aja persentase kita, ya, interaksi kita dengan Quran dengan interaksi kita dengan musik, mana lebih banyak? Kita bicara keumuman ya. Kalau yang di sini insya Allah interaksi dengan Quran bagus-bagus. Kita bicara tentang keumuman orang Islam. Ya. Bahkan ada seorang yang berlalu padanya zaman, ya, seminggu, 2 minggu Ramadan, ketemu Ramadan, dia nggak menyentuh Quran sama sekali, nggak baca, nggak juga mendengarkannya. Ya. Nggak mungkin bersatu Quran dengan musik dalam satu hati manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah nggak menjadikan, ya, pada diri manusia itu ada 2 hati. Kata Ibnul Qayyim, kapan ada Quran, dia nggak akan suka musik. Dan kapan ada musik, maka Quran akan pergi. Quran akan pergi. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa musik itu yurithun nifaq, mewariskan sifat nifaq. Anda nggak akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran kalau dalam dada Anda itu masih ada musik. Dan itu fi'lan terjadi, betul. Ya. Nah, jadi tauhid yang tinggi ini membawa seorang itu keluar dari mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Kemudian kata Maqrizi melanjutkan, fakullu man ittaba'a hawah, maka siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya, faqad ittakhadha hawahu ma'budahu, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Nah, ini ngeri, Pak. Karena kita dituntut untuk menjadikan hanya Allah sesembahan. Maka ketika dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, ikrar bahwa hanya Allah sesembahannya, tapi di samping itu dia memperturutkan hawa nafsunya, berarti dia sebenarnya punya 2 ilah. Berarti la ilaha illallahnya bermasalah atau bahkan batal. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian saksikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Oke, ini poin yang pertama mari kita ambil ya, dengan sedikit tambahan. Yang kedua tentang macam-macam tauhid ya. Jadi kalau tadi macam-macam orang terkait dengan tauhid, ada 3 macam, 3 level, 3 kedudukan. Nah, yang kedua ini tentang macam-macam tauhid. Para ulama menyebutkan minimal dia ada 2. Ada yang sebut 3. Ya. Dan pembagian ini dalilnya istiqra. Istiqra itu artinya apa? Penelusuran yang menyeluruh terhadap ayat-ayat Quran, maka disimpulkanlah bahwa tauhid itu 2 atau salah satu anwa. Ada 3 macam. Kita nggak berpanjang lebar, intinya bahwa tauhid yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua uluhiyah, yang ketiga nanti asma wa sifat. Ya, dan ini disebutkan oleh Al-Maqrizi di sini. Dan kemarin saya kasih catatan, dari sini kita ketahui bahwa pembagian tauhid ini ya sudah ada di abad ke-9 Hijriah. Jadi bukan perkara yang muncul ujuk-ujuk di zaman sekarang. Ini sudah ada semenjak 9 Hijriah ya, dikenalkan oleh para ulama sebelumnya. Oke, apa itu tauhid rububiyah? Rububiyah artinya adalah penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Bahwa hanya Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan tauhid ini diakui hatta oleh orang-orang musyrikin. Musyrikun beriman dengan tauhid ini. Namun keimanan mereka dengan tauhid yang pertama ini tidak menjadikan mereka muslim.
Yang kedua, tauhid yang dikenal dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, ini jenis yang kedua ini merupakan seruan dan dakwah para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu mengajak kepada tauhid yang kedua. Kenapa nggak mengajak kepada tauhid yang pertama? Udah ada. Musyrikin udah nggak mengingkari hal itu. Ya, maka tauhid yang pertama itu hanya dijadikan sebagai pijakan, titik tolak untuk mengajak mereka kepada tauhid yang kedua. Apa itu tauhid yang kedua? Agar mereka ibadahnya hanya kepada Allah saja. Dengan kata lain, kalian sudah tahu bahwa tidak ada pencipta, pemilik, pengatur kecuali Allah. Ini tauhid yang pertama. Ini pijakannya. Maka jangan ibadah kecuali kepada Allah. Ini tauhid yang kedua. Gitu. Ya. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir kemarin. Ya, jadi istilah tauhid rububiyah, istilah tauhid uluhiyah itu populer di kitab-kitab hatta ulama Syafi'iyah, karena Maqrizi ini Syafi'i. Ya. Kita baca kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirul musyrikun. Jadi tauhid rububiyah itu orang musyrikin enggak mengingkari ini. Tapi tauhid ini bukan tauhid yang diminta. Kenapa? Karena dia, kalau bahasa kita, bawaan lahir, fitrah semua manusia tahu penciptanya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, pengaturnya adalah Allah. Udah tahu itu. Maka nggak diajak kepada persoalan ini. Ya. Bahkan nggak diajak kepada persoalan bahwa Allah itu satu. Ya. Jadi persoalan Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, ya. Ini belum mengidentikan diri seorang bahwa dia itu muslim, belum. Kenapa? Karena musyrikin juga tahu Tuhan itu satu, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu. Adapun Lata Uzza Manat, mereka nggak pernah mempercayai Lata Uzza Manat sebagai pencipta, pemilik, pengatur. Itu cuman perantara dalam ibadah yang mereka yakini sebagai sarana dalam ibadah kepada Allah. Ya. Atau dengan kata lain, kalau ketuhanan yang Maha Esa misalnya, kalau maksudnya adalah rububiyah, maka itu masih punya semua. Ya. Atau yang paling dekat ya muslim lah. Ya. Karena selain muslimin, ya, seperti misalnya Hindu, Buddha, mereka punya tuhan-tuhan yang banyak. Ya. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kalau tidak diartikan uluhiyah, dia belum identik untuk umat Islam. Kenapa? Karena tadi alasannya bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sudah tahu bahwa Tuhan itu dalam artian pencipta, pemilik, pengatur alam semesta hanya Allah semata. Wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirul musyrikun. Tidak diragukan bahwa tauhid rububiyah orang musyrikin enggak ada yang mengingkarinya. Ya. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliqahum wa khaliqus samawati wal ardh. Bahkan mereka sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya pencipta mereka, pencipta langit dan bumi. Wal qa'im bi masalihil alami kullih, dan yang mengurus kemaslahatan alam semesta seluruhnya. Musyrikin sudah tahu itu. Wa innama ankaru at-tauhid al-ilahiyah wal mahabbah. Tapi yang mereka ingkari, yang menjadikan mereka itu musyrik kafir, itu karena pengingkaran mereka terhadap tauhid ilahiyah, uluhiyah tadi, ya, dan tauhid mahabbah. Apa itu tauhid ilahiyah? Tadi sudah dijelaskan, yaitu meyakini hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Makanya ketika Nabi datang kepada mereka
mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, apa kata mereka? Mereka bilang, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan itu cuman satu, cuman Allah aja? Kata mereka, ini adalah ajakan yang mengherankan. Kenapa? Karena mereka nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Nah, ketika mereka disuruh hanya nyembah Allah saja, mereka bilang ini ajaran baru. Ya. Mereka bilang, ma wajadna bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak dapati ajaran yang seperti ini pada nenek moyang kami. Ini cuman ajaran baru yang dibuat-buat. Oke, ini saya ingin garis bawahi ya, bahwa musyrikin udah nyembah Allah, ya, tahu bahwa Allah itu Maha Esa, udah nyembah Allah. Namun di mana letak kesyirikannya? Letak kesyirikannya adalah saat mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Itu letak kesyirikannya. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang ada yang mengingkari Allah itu nggak ada, dia bilang, ini lebih jelek daripada orang musyrikin di zaman Nabi. Orang ateis, orang agnostik itu lebih jelek, lebih kafir daripada musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Karena musyrikin di zaman Rasulullah udah kenal Allah, udah ibadah sama Allah. Wala kama qad haqallahu ta'ala annum fi qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Ini tentang tauhid ilahiyah, yang mana basicnya itu adalah mahabbah, cintaan. Jadi yang menjadikan mereka nyembah Lata, Uzza, Manat di samping Allah karena kecintaan mereka kepada sesembahan-sembahan itu. Maka Allah berfirman dalam ayat 165 dari surat Al-Baqarah, dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan Allah dalam masalah kecintaan. Ya. Mereka mencintai selain Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini banyak poin di sini kita ambil. Pada kalimat mereka cinta kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah, berarti musyrikin juga cinta kepada Allah. Cuman cintanya tertolak karena cintanya mendua. Ya, cintanya kepada Allah setara dengan cintanya kepada selain Allah. Ya, maka oleh karena itu dari ayat ini bisa ditarik lebih jauh bahwa kecintaan yang sifatnya tabi'i sekalipun, cinta sama harta, cinta sama pasangan, cinta sama ya anak, pekerjaan, kalau sudah setara seperti kecintaan dia kepada Allah, dia jatuh kepada kesyirikan dalam masalah mahabbah. Ya, dia jatuh kepada kesyirikan dalam urusan kecintaan. Jadi ada, kalau kita mau simpulkan, ada 5 kondisi. Yang pertama, orang yang nggak cinta sama Allah sama sekali. Ini selamat atau nggak selamat? Nggak selamat. Yang kedua, orang yang cinta kepada Allah tapi kecintaannya kepada selain Allah lebih besar. Selamat atau nggak selamat? Nggak selamat. Yang ketiga, yang cinta kepada Allah tapi kecintaannya kepada selain Allah sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Selamat atau nggak selamat? Nggak selamat juga. Yang keempat, yang cinta kepada selain Allah namun kecintaan dia kepada Allah itu yang paling tinggi. Maka ini yang selamat. Ya, 4 keadaan. Ya. Nah, sekarang kita cek dalam diri kita. Ada di mana nih hati kita? Jangan-jangan ada di level pertama, cintanya sama Allah nggak ada sama sekali. Maka nggak selamat. Ya, kalau ada, belum tentu selamat juga. Karena bisa jadi kecintaan dia kepada selain Allah masih lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Atau
setara. Ya, baru dia selamat kalau kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Maqrizi, qala falamma sawaw ghairahu bihi fi hadha at-tauhid kanu musyrikin. Maka ketika mereka, yaitu orang-orang musyrikin Mekah, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada persoalan mahabbah, persoalan kecintaan, ya, maka jadilah mereka musyrik. Karena itu mereka menolak saat diajak untuk ibadah kepada Allah saja. Menolak mereka. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada selain Allah, ya, itu besar. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu bi rabbihim ya'dilun, mereka menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya'dilun itu artinya menyetarakan. Dan yang namanya menyetarakan, tersirat di situ mereka sudah kenal Allah. Iya kan? Yang namanya menyetarakan berarti dia bawa pembanding untuk sesuatu yang dijadikan, ya, perbandingan. Ya, berarti orang musyrikin dengan kata lain enggak mengingkari adanya Allah, enggak. Tapi pengakuan mereka akan adanya Allah belum menyelamatkan mereka. Ya, enggak mengingkari bahwa Allah diibadahi, tapi mereka ibadah kepada Allah belum menyelamatkan mereka. Jadi apa yang menyelamatkan mereka? Kalau mereka hanya ibadah kepada Allah dan selain Allah dia buang. Ya, selain Allah dia buang. Makanya entah saya sudah pernah sampai di sini atau belum, bahwa yang namanya tauhid itu seperti Anda gelar di hadapan Anda 10 batang lidi, kemudian Anda buang 9, Anda sisakan 1, itu namanya tauhid menyatukan. Ya, bukan Anda himpun 10 kemudian Anda ikat, kemudian Anda bilang ini menyatukan. Karena secara bahasa tauhid artinya menyatukan. Ya. Cuman bukan maksud dari menyatukan 10 batang lidi Anda ikat jadi 1, kemudian Anda bilang ini menyatukan. Itu bukan tauhid yang diminta. Tapi tauhid yang diminta adalah buang yang 9, sisain 1. Itulah tauhid. Jadi Anda harus membuang, ada proses membuang. Kalau Anda masih pegangin, ada orang masuk Islam, dia masih pegangin nih kebiasaannya nyembah Isa, dia belum menjadi muslim. Belum jadi muslim. Walaupun dia sholat, ya, jungkir balik, ya, siang malam, wajibnya dia kerjain, sunnahnya dia libas, dia belum jadi muslim kalau dia masih nyembah selain Allah. Atau misalnya dia masuk Islam sebelumnya Hindu Buddha, dia masih percaya ada Dewa Siwa, dia masih percaya ada, ya, Dewi Sri sebagai Dewi kesuburan, maka dia belum menjadi muslim. Kenapa? Karena dia belum buang dan belum menyisakan 1. Dan la ilaha illallah itu membuang selain Allah dan menyisakan hanya Allah semata yang diibadahi. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, dia buang semua. Kemudian dia sisakan illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah itu. Jadi harus ada membuangnya, gitu. Berkata Al-Maqrizi selanjutnya, qala wa qad 'allama Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifa mubayanati ahli syirki fi tauhidil ilahiyah. Dan Allah Ta'ala telah menerangkan kepada hambanya dalam Al-Quran seperti apa pelanggaran orang-orang musyrikin dalam tauhid yang kedua ini, tauhid ilahiyah. Yang pertama melanggar gak? Tauhid rububiyah orang musyrikin melanggar gak?
Melanggar apa enggak melanggar? Rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur. Orang musyrikin beriman enggak atau mereka musyrik dalam masalah rububiyah? Gimana, Pak? Ini jangan Anda doang yang keringetan ini. Antum juga harus keringetan. Namanya ngaji itu ya gitu, harus mikir. Ini kita nggak maju dulu nih kalau di sini nggak lolos ini. Nah, antum, nggak beriman dalam rububiyah. Mereka nggak mengakui Allah itu pencipta, pemilik, pengatur. Musyrikin mengakui nggak Allah pencipta, pemilik, pengatur, satu-satunya buat alam semesta? Mengakui. Beriman dengan rububiyah. Kekufuran mereka dalam masalah apa? Tauhid yang pertama rububiyah atau yang kedua uluhiyah? Uluhiyah. Masalah ibadah. Ya, kufurnya itu hanya dalam persoalan ibadah itu. Nah, Quran itu menerangkan itu semua. Ya. Siapa yang melihat kepada Quran dia akan dapati itu. Wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya dia semata yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah. Waliyan, sebagai satu-satunya penolong. Jadi kita hanya minta tolong kepadanya. Wa hakaman, dan dalam menetapkan hukum kita harus beriman bahwa hukum itu hanya hukum Allah. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Hukum itu hanya milik Allah. Allah perintahkan jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Ya. Hukum di sini termasuk kauni, qadari. Kauni itu Anda jadi laki bukan perempuan. Orang Indonesia bukan orang Australia, bisa milih? Nggak bisa. Itu kauni. Kemudian yang kedua syar'i. Ya, yaitu hukum halal, haram, perintah, larangan. Kita nggak boleh keluar dari hukum syar'i juga. Dan Allah juga diibadahi bukan hanya dengan sholat, puasa, zakat, namun juga dalam penegakan hukum. Makanya ayatnya Allah bilang inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia perintah kepada kalian jangan kalian ibadah kecuali hanya kepadanya. Berarti penegakan hukum itu bagian dari ibadah yang harus dimurnikan juga hanya untuk Allah. Dengan kata lain kita nggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nggak azan ya? Ya udah, mau bilang apa? Ya, waktunya memang sedikit. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana agar kita bisa mencapai tauhid level 1? Itu sangat berat ya, Ustaz ya. Yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kita ya yang sudah tua ya meninggal dalam husnul khotim. Itu dambaan ya. Oke, terakhir ini dari segi tauhid, sikap kita bagaimana adanya konflik Hamas dan Israel dari segi tauhid. Terima kasih, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jawabannya nggak panjang karena berkaitan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita sampai kepada level yang tinggi? Ya nggak mungkin kalau kita mau capai level yang tinggi, level yang di bawahnya kita belum mencapainya. Ya, oleh karena itu kita butuh yang pertama belajar tauhid, yang kedua demen sama tauhid, harus demen. Ya, artinya apa? Ya, dalam persoalan tauhid itu bukan hanya dibahas persoalan tauhid syirik. Ini tauhid, itu syirik. Tapi juga dibahas di sana antara ketaatan dan kemaksiatan. Ya. Nah, ulasan para ulama kalau kita pelajari itu akan mengantarkan kita yang minimal kita rindu kepada tingkatan yang pertama. Kemudian kita tahu apa saja yang akan kita penuhi untuk bisa sampai kepada tingkatan yang paling tinggi itu. Di antaranya uraian tadi.
ya sedikit banyaknya kita jadi kepingin, ya, kemudian dapat informasi, ya, untuk bisa menempuhnya. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, ya, khususnya yang membahas tentang tauhid, ya, yang seperti ini. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu minimal kita ada di level kedua, Pak. Jangan sampai di tauhidnya munafikin, yang cuman tauhidnya secara lisan. Nah, level yang kedua ini apa? Kita mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah semua udah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia harus pahami maknanya yang benar. Karena seliweran makna-makna yang nggak benar. Dia harus belajar berarti kan? Dia harus tahu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya minimal paling gampangnya hadir di majelis ilmu, pengajian yang membahas tentang persoalan-persoalan tauhid. Yang ketiga, ya, mengamalkan konsekuensi dari tauhid. Apa itu? Hanya ibadah kepada Allah saja, dan dia nggak mau ibadah kepada selain Allah. Misalnya, ada yang masih sholat tapi masih suka, ya, bikin sajen. Ya, misalnya ancak, Pak. Saya nggak tahu kalau di sini di Bekasi itu orang bilang ancak. Ya. Tapi di sebagian masyarakat Betawi, mereka suka bikin kopi, ditaruh, ya, di sudut rumah. Ya, dia bilang buat siapa? Buat syarat, katanya. Ini nggak boleh itu. Harus tinggalkan yang seperti itu. Peribadatan kepada leluhur ini nggak boleh. Ya, apapun alasannya. Kemudian yang keempat, dia istiqomah di atas yang tiga ini dan mati dalam keadaan Islam. Sehingga ketika datang kepadanya kematian dia muslim. Dia husnul khatimah, insyaallah. Ya, itu standar untuk mati sebagai muslim. Adapun yang ketiga, mereka muslimun, ya, saudara-saudara kita di Palestina muslimun, dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim memberikan loyalitas, kesetiaan. Bahkan lebih daripada itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wala in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Kalau mereka minta kepada kalian bantuan, wajib bagi kalian bantu. Cuma kan masalahnya di zaman sekarang antar negara sudah terkotak-kotak, beda dengan dulu. Ya, dengan mudah orang berangkat, tapi sekarang nggak mungkin. Ya, kalau ada yang berangkat atau ngirim, nanti dianggap sebagai, ya, buka front baru, sehingga memperluas dairatul khilaf. Ya, kancah perang jadi semakin luas, bukan malah mempersempit. Ya minimal kalau kita, ya, punya harta, bantu dengan harta, bantu dengan doa, doakan juga, ya, Yahudi dengan kebinasaan, ya, kemudian ikut membantu propaganda, ya, karena sekarang bazar-bazarnya Israel, negara Yahudi pun juga bertebaran membela mereka. Kita jangan diam, ya, kita nggak boleh diam. Intinya apa yang terjadi di Palestina ini adalah, ya, kelanjutan dari kezaliman Yahudi kepada kaum muslimin. Ya, nggak mungkin juga kita bahas di sini, ya, dan kita wajib untuk, ya, memberikan loyalitas, kesetiaan, ya, berupa doa, ya, dan dukungan, ya, moral, seperti, ya, menyebarkan tentang, ya, sifat-sifat buruknya orang-orang Yahudi, ya, khianatnya orang Yahudi, ya, bagaimana Islam, ya, menganggap bahwa orang Yahudi itu musuh sebelum mereka merampas bumi Palestina. Jadi permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena persoalan tanah seperti yang didengungkan sekarang, ya, bahwa permusuhan kita dengan Yahudi adalah karena persoalan mereka merampas. Nah, ini nggak benar. Sebelum mereka merampas bumi Palestina, mereka sudah musuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini berhubung waktunya yang sempit, ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Oh, masih ada? Boleh nggak ini jamaah nih? Boleh? Oh ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang apa, Pak? Kan bukan saya pematerinya. Beda, Pak.
Jadi tetap mau diajukan ke saya. Nah, jadi gimana masalah niat, Pak? Kita kan pernah muda dulu, Gimana? pernah muda sekolah, Iya. itu kan pernah hafal. Misalnya jajan makan gorengan dua dengan satu, Iya. itu sudah kumpul 2 tahun yang lalu. Kan sekarang dari itu iya pernah begini. Nah sekarang saya berniat untuk bersedekah, niatnya adalah berbagai macam ya. Misalnya untuk amal ibadahnya untuk kita rumah misalnya. Untuk membayar ya. Iya. Iya, niat sedekah dengan niat ya pahalanya untuk ya orang yang barangnya kita curi. Ya, misalnya udah nggak ingat lagi 10 apa 20, udah pukul rata aja 50 biar aman. Ya, kemudian sedekahin niatnya buat pahalanya untuk yang bersangkutan. Bisa Pak, gitu aja. Bisa insyaallah. Iya, boleh. Barakallahu fiik. Baik, mungkin itu ya hadirin yang mulia Allah, kita akhiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.